Equities, sini-sini kumpul. Investasi saat ini sudah bisa hanya dengan satu genggaman. Unduh aplikasi Equid di App Store dan Play Store kalian. Oh, selamat malam. Hai. Wah, ini udah mulai banyak yang sudah pada kumpul nih di sini. Ini belum mulai acaranya, ya teman-teman, sambil menunggu yang lainnya yang udah registrasi dan juga yang baru langsung join. Kita lagi menunggu sebentar, tapi ini aku mau nanya ini teman-teman, terima kasih banyak tapi ya sebelumnya ya sudah meluangkan waktunya di hari Rabu, di tengah minggu, di tanggal 1 awal bulan Maret banget. Semoga ini menjadi langkah baru di bulan ini loh. Langsung ikutan webinar tentang investasi, ya kan. Tenang aja kita ngobrolnya nggak serius-serius banget, nggak yang sangat teori, enggak. Tapi kita bakal ngobrol-ngobrol sama orang-orang keren yang di sini yang kita mungkin, sering menikmati festival musiknya, kita sering menikmati dengan, line up musisi-musisinya, tapi kita, lebih dekatnya sama orang nih, siapa nih yang ngebawa festival ini bisa lebih keren lagi seterusnya dan tiap tahunnya tuh pasti ada aja ide-ide kreatifnya. Nah, ini baru banyak yang baru bergabung. Ini dari mana aja nih teman-teman kalau boleh tahu, boleh dong di chat box-nya. Dari mana aja lokasi kalian, boleh komen di instastory aku bukan ya. Boleh komen di kolom chat box-nya dari mana aja nih. Kalau aku sih dari Purwokerto tuh, Purwokerto tuh aku malah salah nulis lagi. Coba kalau kalian ada dari mana aja nih? Oh, dari Surabaya. Wow, jauh. Lampung. Dari mana lagi nih teman-teman nih? Garut, Kak. Wow, ini temen aku Kak Hadat. Hai. Surabaya. Wah, banyak banget nih Lampung. Terus mana lagi nih? Wah, dari Jakarta ya. Kalimantan Timur, Jogja. Ini sebentar. Ini yang dari Jakarta sama sekali nggak ada. Ini beneran. Ya ampun, ini atau kalian asalnya dari sana, kalian merantau ke Jakarta ya? Oh, ini akhirnya ada yang dari Jakarta juga. Muhammad Falah. Yuk, teman-teman tuh dari Jogja, Kalimantan, Garut, dari Purwokerto, Lampung, Surabaya. Oh, kita sama loh Purwokerto satu kampung kita ya. Wah, oke. Apakah langsung saja ini kita mulai ya? Kita mulai aja kali ya, nih teman-teman ya. Oke, sudah aman? Oke, kalau kayak gitu selamat malam semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dong mana ininya emot applause-nya. Karena tidak bisa bersuara pakai emot applause ya, asik. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih sama teman-teman yang udah meluangkan waktunya sedikit di hari Rabu di tanggal 1 Maret. Kita hanya meminta sedikit waktu aja teman-teman untuk malam hari ini biar teman-teman lebih dekat lagi tentang Equid dan juga proyek-proyek pendanaan yang lagi kita buka. Nah, salah satunya ini adalah proyek pendanaan Pesta Semalam Minggu volume 4 yang PT-nya adalah 7 Karya Sinergi yang nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi sama pembicara kita. Dan juga terima kasih banyak teman-teman yang udah bergabung di malam hari ini dan sudah registrasi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman belum registrasi diri dan berkenalan lebih jauh lagi sama Equid, kalau misalnya ini kita tarik sebentar nih ya, Equid ini nih udah berjalan kurang lebih 1 tahun teman-teman. Kita baru banget anniversary. Jadi emang masih muda, tapi proyek-proyek pendanaannya kita semuanya ini sudah banyak yang fully funded, terpenuhi pembiayaannya. Nah, nanti bakal dijelasin lebih lengkap lagi. Seharusnya kita pada malam hari ini ada
sesosok yang selalu kita invite terus ya, direktur dari Equit nih teman-teman, Bapak Bayu Aji Prakoso. Cuma karena kemarin kita baru pada liburan bersama-sama, ternyata kurang enak badan. Jadi dari perwakilan dari Equit, dari tim Growth ada Mas Thomas yang akan lebih menjelaskan tentang Equit ini apa. Silahkan Mas Thomas. Halo, 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 Gi. Thank you semua, teman-teman. Oke. Nah, ini menarik nih, Gi, yang ini, Gi. Coba, Gi, di-spill dikit, Gi, sama teman-teman, Gi. Waduh, ini di awal udah dikasih tembakan senjata tajam yang lancip nih ya Mas Thomas ya. Oke nih teman-teman ya, tadi kan aku sempat sounding sedikit ya. Ini kan kita di bulan Maret 2023, pas banget di tanggal 1. Aku sangat mengapresiasi nih teman-teman 24 partisipan ini mengawali tanggal 1 Maret ini sangat luar biasa, memberikan kesempatan bagi Equit, bagi proyek pendanaan yang akan kita lebih kenal lebih dekat lagi, dan juga teman-teman untuk bisa berinvestasi gitu. Jadi uang kita itu tersalurkan dengan passive income juga yang bakal berkembang nih teman-teman. Dan kita ini baru banget launching per malam ini tadi jam 7 malam ini banget. Jadi kita itu biasanya kalau investasi di Equit minimal 1 juta rupiah saja. Tapi spesial di tanggal 1 Maret ini teman-teman bisa investasi dari mulai 100.000 rupiah aja teman-teman. Tepuk tangan dong, tepuk tangan teman-teman. Mulai dari 100 ribuan aja ya teman-teman ya, kalian udah bisa ikut berpartisipasi untuk bisa investasi di proyek pendanaan yang sedang berjalan. Nih, ini teman-teman ya, aku bacain dulu nih. Jadi nih sekarang nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau investasi, ini kita ada promonya. Yang pertama ada kode promo tanpa biaya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan gratis biaya transaksi selama periode di bulan Maret. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 31 Maret 2023 kalian bisa bebas tanpa biaya, gunakan promonya tuh tanpa biaya. Tapi kalau kalian mau investasi juga nih kalian bisa pakai kode promo Equit Pesta Lagi. Nah, Equit Pesta Lagi. Benefitnya ini ada 2 benefit, teman-teman. Yang pertama, kalau benefit yang A, itu gratis biaya transaksi. Kalian berkesempatan mendapatkan undian emas. Dan dengan syarat dan ketentuannya itu adalah kalian harus minimal investasi minimal 5 juta rupiah hanya untuk investor Pesta Semalam Minggu seri 1 ini. Dan ini berlaku hingga 2 Maret 2023. Jadi kalian bisa investasi hari ini, malam ini juga, atau besok sampai jam 23.59 ya teman-teman ya. Terus kode promo hanya dapat digunakan 1 kali per transaksi aja, dan itu per akun. Ingat kode promonya Equit Pesta Lagi. Oke, dan jangan lupa juga ya follow semua akun sosial media Equit dari Instagramnya dan juga TikToknya @equitofficial. Dan kode promo ini tidak bisa digunakan dengan kode promo lain. Jadi hanya Equit Pesta Lagi, Equit Pesta Lagi. Tapi itu benefit A-nya ya, Mas Thomas dan juga teman-teman. Ini juga ada benefit B-nya juga nih teman-teman. Jadi ya benefit B-nya, kalian tetap akan mendapatkan gratis biaya transaksi, berkesempatan juga mendapatkan undian emas, dan juga undian eksklusif merchandise serta backstage access. Wah, bayangin kalian bisa ketemu sama beberapa line up yang ada dari PSM nih, Pesta Semalam Minggu Vol 4. Kapan lagi kalian mendapatkan backstage ya kan? Terus habis itu syarat dan ketentuannya minimal investasi 10 juta rupiah hanya untuk investor Pesta Semalam Minggu seri 1 ini. Dan ini berlakunya sampai tanggal 11 Maret 2023. Jadi masih ada waktu sisa 10 hari lagi nih teman-teman ya. Dan kode promo hanya dapat digunakan 1 kali per transaksi per akun. Undian emas juga hanya berlaku untuk investasi hingga 2 Maret 2023. Jadi kalau teman-teman pengen ikutan undian emas, berarti hari ini sampai besok gitu. Tapi
Kalau kalian mau mendapatkan exclusive merchandise atau misalnya backstage juga, itu kalian bisa investasi sampai tanggal 11 Maret. Kayak gitu ya teman-teman ya. Dan juga jangan lupa follow aku sosial media semuanya ya. Dan juga kode promo ini tidak dapat digunakan dicampur dengan kode promo yang lain. Gitu Mas Thomas. Thank you, Gi. Penjelasannya wah, menarik ya. Luar biasa banget loh, ini promonya aku aja kaget loh. Ini nih promo gila-gilaan yang pernah diadakan sama Equid. Jadi kalian harus ikut semuanya. Mantap. Jadi pengen cepet-cepet investasi ya? 100.000. Bener, kapan lagi ya? Iya, makan ojek online aja udah berapa tuh sehari kan? Oke. Tapi sebelum investasi, kayaknya kita harus kenalan dulu sama Equid ya, Gi ya. Betul banget. Silakan Mas Thomas. Oke. Nah, kalau kata orang kan nggak kenal nggak sayang ya, Gi ya, dan teman-teman semua gitu. Jadi nih, tuh, udah ada foto kemarin kita kan, keren banget, habis jalan-jalan, kita harus kenal nih, orang-orang di balik senyum-senyum ini tuh siapa aja sih sebenarnya? Atau siapa sih Equid itu gitu ya? Boleh di next. Oke, nah jadi Equid itu sebenarnya dilandaskan sama mimpi nih teman-teman semua. Jadi sama realita yang ada ya. Jadi ternyata atau nyatanya gitu ya, cuma ada 1% dari populasi di Indonesia yang memiliki akses investasi nih, ke apalagi gitu ya, ke investasi alternatif seperti misalnya industri kreatif, kemudian industri hiburan, kesenian, atau pendidikan, seni budaya gitu ya, yang memang dampaknya tuh langsung gitu, positif ke masyarakat. Nah, karena adanya latar belakang 1% ini, di Equid, para bapak-bapak founders pada saat itu punya mimpi, yuk kita bikin suatu kolaborasi yang sangat-sangat menarik untuk kita buat, untuk kita make happen gitu ya. Kemudian supaya dampak positif itu tuh benar-benar nyata bisa dirasakan sama masyarakat. Nah, dengan apa? Dengan membuka akses sumber alternatif pendanaan nih bagi penerbit. Penerbit itu siapa sih? Penerbit adalah orang-orang yang punya usaha nih, kayak Mas Gilang nih, gitu nanti ya. Kemudian pemodal adalah teman-teman semua nih yang memang ingin berkontribusi, berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan melalui kontribusi yang dilakukan gitu ya, untuk menciptakan si impactful investment itu sendiri. Nah, bentuk kolaborasinya atau bentuk pendanaan alternatifnya seperti apa sih sebenarnya yang dibikin sama Equid? Jadi yang kita jalankan di Equid adalah namanya securities crowdfunding atau biasa disebut SCF gitu ya. Nah, securities crowdfunding itu apa sih? Ini adalah sebenarnya istilah ya untuk pendanaan alternatif ini. Jadi istilah untuk layanan urun dana melalui penawaran efek berbasis teknologi informasi. Nah, melalui SCF sebenarnya impian perusahaan yang belum bankable atau skalanya masih dikatakan UMKM gitu ya, untuk mendapatkan tambahan modal, tambahan biaya, mungkin mereka mau meningkatkan kapasitas usaha atau mau let's say ambil contoh misalnya buka cabang atau tambahan modal gitu ya. Nah, mereka tuh bisa akhirnya gitu ya, dengan apa? Dengan mungkin penerbitan saham atau surat berharga untuk bisa ditawarkan ke teman-teman pemodal atau masyarakat. Gitu. Next. Oke. Kira-kira seperti apa ya prosesnya sebenarnya yang kita jalankan di Equid? Nah, ini adalah skema atau gambaran besar gitu ya, apa yang kita lakukan di Equid. Jadi Equid di tengah-tengah berdiri sebagai penyelenggara. Kemudian di samping kiri dan samping kanan itu ada dua kontributor yang nyata nih, yang harus benar-benar ada. Yang pertama adalah teman-teman dari investor, teman-teman pemodal gitu ya, dan juga teman-teman dari pemilik usaha itu sendiri. Jadi teman-teman pemilik usaha atau biasa kita sebut penerbit gitu ya, atau issuers dalam bahasa Inggris itu apply ke Equid untuk Equid boleh dong gue crowdfunding gitu ya di Equid. Nah, kemudian melalui beberapa proses gitu ya, kita telaah dulu di Equid, kita pelajari bisnisnya seperti apa, skemanya seperti apa yang sudah dijalankan baik atau bagaimana gitu ya, kita lihat sendiri di Equid.
Kemudian setelah kita showcase di platform kita untuk bisa kita tawarkan ke teman-teman investor. Gitu. Teman-teman investor gimana sih caranya untuk bisa invest di Equid? Tentunya dengan apply dulu nih, registrasi dulu nih di akun Equid gitu ya, baru bisa melakukan transaksi pendanaan ke penerbit-penerbit itu sendiri. Nah, selain itu, selain Equid, di belakang kami itu juga banyak badan-badan yang memang penting gitu ya, seperti ada bank kustodian untuk menyimpan dana teman-teman dari investor. Itu kita menggunakan Hana Bank. Kemudian kita juga mengacu dan diatur oleh OJK, kemudian juga ada badan yang mengatur juga ya jalannya securities crowdfunding ini. Kalau kita bilang namanya KSE gitu. Nah, selain mereka juga ada satu lagi yang mana penting gitu ya, teman-teman dari payment gateway nih yang membantu jalannya transaksi baik itu dari investor ke Equid maupun dari nanti penerbit ketika nanti teman-teman investor akan mendapatkan imbal hasil, itu juga akan dibantu oleh payment gateway menuju akun investor atau akun teman-teman investor gitu. Lanjut. Oke, sedikit cerita dari Equid. Kalau tadi Mbak Ugi sebut kita ulang tahun baru 1 tahun ya. Iya sih, kalau dibilang sih seperti itu gitu ya. Jadi memang kita baru ulang tahun perizinan kita nih di Februari kemarin, yang mana kita dapetin di tahun lalu. Tapi sebenarnya Equid itu dari kapan sih? Nah, Equid itu mulai diprakarsai itu dari tahun 2019, yang mana sejak saat itu tuh Equid sibuk mulai mendaftarkan izin untuk beroperasi, bagaimana caranya kita mendapatkan legalitas itu ya, untuk bisa terjun ke masyarakat memberikan dampak. Kemudian di tahun 2020-2021 sayang sekali kita harus melalui masa pandemi yang sebenarnya secara positif itu membuat kami di Equid gitu ya menjadi solid secara fondasi. Kita diberikan kesempatan yang lebih banyak untuk kayak Equid ini kita mau bikin seperti apa ya, apa dampak yang harus kita tawarkan dan lain sebagainya. Dan baru pada tahun di 2022 di bulan Februari akhirnya masalah perizinan dari OJK akhirnya keluar, kami finally berizin, diawasi dengan nomor surat KEP nomor 11 D04 tahun 2022. Nah, sampai detik ini tadi Mbak Ugi juga udah kasih tahu ya bahwa kita udah ada beberapa proyek yang mana 4 proyek dari yang ada sudah fully funded gitu ya, berkontribusi memberikan dampak positif pada dunia pendidikan, seni dan budaya. Next. Oke, nah mengapa harus Equid gitu ya? Nah, kalau di Equid sendiri sebenarnya ada 3 yang menjadi perhatian khusus gitu ya. Yang pertama adalah proyek-proyek yang ada di Equid itu terkurasi, dalam artian kita nggak mungkin menawarkan proyek yang sifatnya belum mateng gitu kali ya, tanda kutip gitu ya, pada teman-teman investor. Jadi proyek-proyek tersebut itu juga kami pilih berdasarkan dampak. Ada dampak kayak sebenarnya untuk yang bisa dinikmati sama masyarakat, atau ada value added nggak ya untuk teman-teman investor bisa rasakan, bukan hanya dari imbal hasil yang menarik, tapi juga di belakang itu apakah ada pride value yang bisa teman-teman investor rasakan. Kemudian yang kedua adalah imbal hasil tetap yang kompetitif. Nah, kalau teman-teman sebelumnya pernah tahu Equid kita bisa diinvest mulai dari 1 juta, per malam ini kita bisa diinvest mulai 100.000. Nah, itu sebenarnya kan ada suatu value added di dalam minimum investasi gitu ya. Tapi imbal hasilnya seperti apa sih? Nah, kalau di Equid sendiri kita mulai dari 15% per annum gitu ya. Jadi tergantung nanti dari proyek-proyek teman-teman investor pilih gitu ya. Dan besaran jumlah investasi yang teman-teman investor lakukan bisa dihitung tuh dari sana, tapi kita mulai dari 15% per annum, dan itu menjadi bare minimum kita untuk ya, imbal hasil gitu ya. Dan yang ketiga adalah seperti tadi sudah dikatakan gitu ya, kita udah berizin, diawasi oleh OJK, karena lately marak sekali tuh investasi bodong gitu ya. Teman-teman jangan sampai kewalahan dengan atau miss dengan informasi seperti itu, karena sangat merugikan sih sebenarnya. Itu. Nah,
Itu kali ya, 3 poin mengapa harus Equid gitu ya. Oke, dibalikin ke Ugi deh kalau gitu. Wow. Oke, terima kasih Mas Thomas. Nah, buat teman-teman tadi tuh penjelasan sekilas tentang Equid. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang baru join, ada yang baru tahu ini Equid apa, ada juga teman-teman pengen tahu ini SCF gimana sih skemanya, atau pengen lebih menjelaskan lebih detail lagi. Tenang, nanti akan ada sesi tanya jawab di bagian akhir, tapi aku mengingatkan sekali lagi teman-teman yang baru join 30 partisipan. Halo teman-teman, selamat malam. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya. Jadi, ini spesial banget di bulan Maret 2023. Baru banget tanggal 1, baru banget tadi jam 7 malam tadi kita launching nih teman-teman. Spesial. Kita kejar buat teman-teman calon investor yang malam hari ini datang ke sini. Jadi, untuk investasi kita pada bulan Maret ini, promo spesialnya minimal transaksinya biasanya 1 juta rupiah. Kalau sekarang mulai dari 100 ribuan aja kalian udah bisa investasi di Equid, teman-teman. Coba dong emot ininya, aplausnya mana? Ya teman-teman ya. Dan ya aku kasih penjelasannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau investasi di Pesta Semalam Minggu volume 4 ini, ada 2 benefit yang bisa kalian nikmati. Ya, kalian harus menggunakan kode promo Equid Pesta Lagi ya. Equid Pesta Lagi digabung semuanya. Benefit pertama itu kalian bisa mendapatkan gratis biaya transaksi. Berkesempatan mendapatkan undian emas juga, teman-teman. Syaratnya itu minimal investasi 5 juta rupiah aja. Terus hanya untuk investor Pesta Semalam Minggu seri ini ya. Jadi kalian malam hari ini sampai besok karena berlakunya cuma 2 Maret 2023 aja. Kalau yang kalian minimal investasinya 5 juta ya. Terus kode promonya hanya dapat digunakan 1 kali per transaksi ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk follow sosial media Equid dari Instagram dan juga TikToknya ya, @equidofficial. Dan kode promo ini hanya bisa berlaku cuma 1 kali pemakaian saja. Terus benefit yang keduanya apa sih Kak? Ada gratis biaya transaksi juga, berkesempatan mendapatkan undian emas, dan satu lagi adalah berkesempatan mendapatkan undian eksklusif merchandise serta backstage access di Pesta Semalam Minggu Vol 4 ini. Tuh kan, ketemu sama idola-idola kalian loh ya, di backstage loh, bukan di depan panggung teman-teman. Dan syaratnya minimal investasi 10 juta rupiah. Dan ini hanya berlaku untuk calon investor Pesta Semalam Minggu seri ini ya. Berlaku sampai 11 Maret 2023. Kode promo hanya digunakan 1 kali per transaksi per akun. Dan juga undian emasnya ini berlaku sampai di tanggal 2 Maret aja ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ikutan undian emas, berarti kalian bisa investasinya sekarang atau besok, soalnya maksimal tanggal 2 Maret. Tapi kalau kalian mau juga ikutan undian eksklusif merchandise dan juga backstage access, kalian bisa sampai tanggal 11 Maret 2023. Dan jangan lupa juga follow semua akun sosial media Equid dari Instagram dan juga TikToknya @equidofficial, dan kode promo hanya berlaku untuk 1 kali pemakaian saja. Seperti itu teman-teman ya, dan jangan lupa ya kalau misalnya ada tanya-tanya boleh langsung aja chat, takutnya lupa nanti dibacainnya setelah kita ngobrol-ngobrol sama salah satu, waduh nggak salah satu, saya tadi udah sama Mas Thomas ya Mas. Nah tadinya harusnya kalau misalnya tadi bertanya-tanya ini siapa sih Mas Thomas? Ini adalah tim growth kita teman-teman, harus sama Mas Bayu, cuma Mas Bayu lagi nggak enak badan, jadi digantilah sama Mas Thomas. Tapi kali ini nggak diganti yang satu ini. Beliau adalah CEO dan juga founder dari PT 7 Karya Sinergi. Langsung saja kita panggilkan Mas Gilang. Selamat malam. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Tuh teman-teman, ini udah ada Mas Gilang yang hadir di sini untuk bisa menjelaskan lebih lengkap lagi tentang PT 7 Karya Sinergi dan juga open pendanaan kita yang untuk calon investor bisa mendanai di Pesta Semalam Minggu Vol 4. Teman-teman bisa jadi investor di Pesta Semalam Minggu Vol 4 ini. Coba silahkan Mas Gilang. Oke, terima kasih Mbak Ugi. Halo semuanya, saya Gilang Hardi Maulana,
Saya dari 7 karya sinergi ya. Malam ini saya mau jelasin secara garis besar apa sih 7 karya sinergi itu dan apa sih pesta semalam minggu itu. Boleh di next slide, Mas? Oke, secara garis besar PT 7 Karya Sinergi ini kita bergerak di bidang jasa penyelenggara event khusus dan juga jasa periklanan. Untuk di tahun ini kita fokus di jasa penyelenggaraan event khusus, di mana itu adalah sebuah event yang kita create sendiri. Mungkin next-nya ke depannya kita akan terus melakukan pengembangan untuk nantinya akan ada jasa-jasa event apa yang bisa kita kerjakan. Tuh. Sebenarnya untuk pesta semalam minggu sendiri ini kita sudah bergerak itu dari 2019. Dan untuk 7 karya sinergi ini kita resmikan dan kita buat pendirian PT-nya per 5 September 2022. Visi misi kita sendiri ini adalah ya untuk menjadikan industri musik, industri hiburan sebagai media pengembangan kreativitas, kualitas, ya jadi dari sebuah karya-karya yang tadinya biasa aja menjadi yang luar biasa gitu. Kita ada di Bekasi, head office kita. Jadi kalau mungkin dari teman-teman ada yang mau main ke kantor, boleh banget, kita welcome. Mungkin di next slide. Oke, di sini saya Gilang Hardi Maulana itu selaku dari founder and CEO dari 7 Karya Sinergi. 7 Karya Sinergi ini kita sebenarnya ada 7 founder di dalamnya. Mungkin nanti akan saya sebutkan satu persatu. Di antara kita punya COO, CMO yang sedang berhalangan hadir. Jadi untuk teman-teman nanti mungkin akan saya jelaskan di belakang. Siapa aja sih pendiri dari 7 founder 7 Karya Sinergi ini. Kebetulan teman-teman saya berhalangan hadir, jadi diwakilkan oleh saya sendiri selaku CEO-nya. Oke, di next. Oke, berikut ini ada historical dari Pesta Semalam Minggu. Sebenarnya Pesta Semalam Minggu ini kita sudah start dari 2019, di mana Vol 1 itu sebenarnya bergerak dari anak-anak nongkrong lah kasarnya gitu loh. Jadi kita bergerak dari sebuah community, emang demen nongkrong, demen musik, suka nonton festival juga. Jadi kita mulai deh, kenapa sih kita nggak bikin aja gitu loh. Nah itu kita start dari 16 Maret 2019 itu di volume 1. Itu masih skala gigs dengan 500 audiens. Mungkin di saat itu artis ini lumayan hype ya, kayak Depan Turas, Phil Koplo, dan Eratik Mudi ya. Lanjut, setelah kita adain di Vol 1 ini, nah kita coba bicara lagi, kita mau upgrade lagi nih. Kayaknya kita harus serius deh gitu. Untuk dalam hal Pesta Semalam Minggu ini. Kita harus mulai serius, berkarya di industri kreatif, kita buatlah Pesta Semalam Minggu volume 2. Di sini kita kemas dengan serius, dan alhamdulillah menghadirkan 8.000 audiens, dan itu sangat di luar ekspektasi kita. Dan ini artis yang kita pakai saat itu adalah yang emang lagi hype-hype-nya gitu, seperti Depan Turas, Phil Koplo, Pamungkas, Firsa Besari, Jason Ranti, Sisi Tipsi, dan almarhum Didi Kempot ya. Nah ini yang cukup ikonik dari Pesta Semalam Minggu ini tuh terkenal dengan ambiarnya gitu loh, bahasa kasarnya ya. Jadi waktu itu kita sama sekali sebenarnya nggak mengkonsepkan ambiar itu. Jadi emang dari audiens lah yang emang jadi organik gitu loh, ambiar itu keluar karena kita bawa almarhum Didi Kempot ini gitu. Jadi mindset para audiens kita tuh, wah PSM kalau nggak ambiar nggak enak gitu loh, nggak asik, harus ada yang ambiar gitu loh. Jadi itulah. Nah jadi ke bawah nih
karena kita sudah punya benang merahnya, kita bawalah konsep The People Ambyar ini loh di seri-seri kita nanti. Nah, sebenarnya kita mau langsung gas volume 3 di tahun 2020, ya kan? Nah, karena ya kita semua tahu lah pandemi itu cukup inilah ya. Jadi kita harus menunda, sabar sedikit sampai benar-benar mengikuti keputusan regulator seperti apa. Jadi kita coba setelah pandemi ya, itu coba kita buat acara kecil-kecilan lah istilahnya. Kita namain pesta lagi. Nah, pesta lagi itu terbentuk ya sebenarnya karena ini udah lama nih nggak ada, kita nggak main gitu loh karena pandemi gitu. Coba kita bikin series gitu. Seriesnya itu sebenarnya asal nyebut aja pesta lagi deh gitu. Ya udah kita namakanlah pesta lagi, yang alhamdulillah itu mengundang 2.000 audiens ya, show di Grand Toton Bawah Bekasi. Dengan kita ada 4 artis ya pada saat itu. Phil Koplo, NDXAK, Fis, dan Okai. Gitu. Nah, selanjutnya kita mulai deh gerak di Vol 3. Sebenarnya pesta lagi ini adalah rotunya. Rotu ke Vol 3 gitu. Karena Vol 3 itu kita kemas dengan sangat serius ya. Kita benar-benar kita pikirin dari semua titik, semua hal gitu. Kita kemas dengan target yang cukup besar pada saat itu, yang kita coba untuk experience yang baru gitu. Nah, di Vol 3 alhamdulillah kita sold dengan 12.000 audiens pada tanggal 1 Oktober di parkir selatan San Siro Water Park. Dan ini dengan artis-artis yang cukup besar ya menurut saya. Ya, kayak ada Okai, Buyan Waton, NDXAK, Bicam Shooters, Juicy Lucy, Firsa Besari, Denny Caknan, dan Om Iwan Fals. Tentunya ini yang benar-benar di luar ekspektasi kita lah, kita bisa ngundang mereka-mereka ini loh dengan total 12.000 audiens gitu. Jadi ini suatu progres yang sangat signifikan menurut saya, menurut kita ini dari tahun ke tahun kita tetap konsisten, kita tetap berkonsep, jadi outputnya itu jelas gitu. Nah, di tahun 2023 ini kita akan menjalankan volume 4. Jadi di sini, di volume 4 ini kita akan kemas dengan serius, jadi akan ada hal baru lah yang kita jalanin pada tahun ini. Yaitu kita akan mengadakan rotu lagi. Jadi karena pesta lagi ini terbentuk dengan sendirinya nih, dengan audiens. Jadi oke deh kita bawa lagi di 2023 dengan brand pesta lagi ini. Jadi sebelum Vol 4 kita ada pesta lagi gitu loh. Sebentar. Oke, di next slide coba Mas. Nah, ini berikut kita coba breakdown dulu deh historical ya dari dokumentasi volume 1, terus lanjut ke volume 2, kita terus ke volume 3. Nah, oke, nah itu berikut dokumentasinya. Nah, untuk di tahun 2023 ini kita emang pengen bikin lagi nih, kita explore lagi apa sih yang akan kita jalanin lagi. Nah, di volume 4 ini kita akan main di 7-8 Oktober selama 2 hari dengan total 16 artis nantinya. Jadi akan ada kita main 2 hari, 16 artis itu akan kita bagi 2 segmen ya. Sekedar bocoran aja untuk artis-artis yang nanti yang akan kita mainkan, mungkin sebagiannya akan kita share nanti di akhir. Jadi teman-teman bisa tahu nih konsep-konsep apa sih yang akan kita gunakan di Vol 4 itu loh.
Jadi di Vol 4 ini kurang lebih target kita itu ada di 18.000 audiens ya selama 2 hari ya. Gitu. Jadi memang ini adalah terobosan baru buat kami yang sangat besar lah intinya. Kita main 2 hari dengan target 18.000 audiens. Jadi menurut kami kenapa sih Vol 4 itu tuh harus wow gitu dibanding pesta lagi ya. Ini salah satunya. Kita akan upgrade di setiap tahunnya. Jadi menurut saya di Vol 4 ini kita nggak mau setengah-setengah. Bahkan di setiap tahun pun kita nggak akan setengah-setengah gitu untuk menjalankan pesta semalam minggu ini, terutama Vol 4. Nah, sebelum kita ke Vol 4 ini, kita tuh di tahun ini kita start dengan tour. Jadi pesta lagi ini kita adakan di kota-kota di luar Jabodetabek ya. Jadi kita coba explore kenapa sih pesta lagi ini nggak keluar kota gitu. Nah, ini saatnya kita explore. Jadi mungkin bisa diubah slide-nya, Mas. Nah, ketur dulu Mas. Nah, ini teman-teman, jadi menuju Vol 4 ini kita akan mulai ya bisa dibilang tur lah ya. Tur pesta lagi ya. Jadi menjelang Vol 4 ini kita biasa menyebutnya ini pesta lagi series kita lah. Jadi kita start di Bekasi 12 Maret, setelah itu kita jalan ke Jogja, dari Jogja kita ke Purwokerto, dari Purwokerto kita ke Bandung, dan kita akan merayakan final ini Vol 4 di Bekasi lagi di tanggal 7 sampai 8 Oktober. Jadi menurut saya kenapa sih teman-teman harus investasi di pesta semalam minggu Vol 4 ini melalui Equid gitu. Jadi kita ini siapkan wadah gitu untuk teman-teman yang jadi teman-teman tidak hanya merasakan festival itu hanya datang, nikmatin musik, terus pulang. Jadi kita melibatkan teman-teman calon investor ini untuk merasakan ambience yang beda gitu. Jadi punya rasa memiliki terhadap suatu festival musik tersebut, jadi lebih bisa ada hal yang bisa kita share gitu dari kerjasama kita pada tahun ini gitu. Jadi kenapa harus investasi di pesta semalam minggu Vol 4 ya itu salah satunya. Jadi industri kreatif ini ya sangat menjanjikan lah menurut saya gitu loh. Gitu. Jadi jangan sampai teman-teman nggak terlibat nih di proyek kita ini nih karena emang menarik lah untuk kita coba. Jadi teman-teman nggak cuma datang nonton musik, foto-foto segala macam. Jadi teman-teman ikut terlibat gitu, merasakan ambience di dalam event tersebut. Gitu. Oke, dilanjut slide-nya. Oke, kita coba ke Jogja. Di Jogja kita ada Last Child, For Revenge, Parade Hujan, Sugi Bornean, TBA. Dan ini line up yang sangat-sangat oke lah menurut kami ya di kalangan anak-anak muda gitu. Apalagi di Jogja, ini line up yang sangat-sangat ditunggu-tunggu lah sama mahasiswa Jogja, komunitas-komunitas Jogja gitu. Jadi alhamdulillah kita dapat respon yang sangat baik juga pada saat kita merilis line up ini gitu. Oke, lanjut Mas. Dan kita ke Purwokerto juga lumayan ekspresif ya line up-nya. Sebenarnya kita ada 2 line up lagi yang belum kita keluarkan. Jadi kita start dengan Indeks AK, Gwen Waton, dan Sugi Bornean. Dan di sana ini antusiasnya juga sangat oke. Jadi kemungkinan besar kita akan share lagi, penambahan artis lagi, dan nantinya akan menghasilkan target yang maksimal Purwokerto.
Oke, lanjut. Ya, di Bandung, untuk Bandung sendiri kita sedang proses ya, dari strategic planner-nya, dari pemilihan venue, dan kemungkinan besar kita akan mainkan di bulan Agustus. Jadi teman-teman standby aja untuk perkembangan-perkembangan project yang PSM sedang lakukan. Kita selalu aktif di sosial media. Jadi teman-teman bisa follow kami di @pesta_semalam-minggu. Jadi teman-teman juga bisa tahu perkembangan proyek kami gitu. Biar punya aja. Gimana? Di atas rakyat, Pak. Heeh. Mantap. Baik. Oke. Oke, ya. Ya, mungkin ada pertanyaan, Bogi? Oke, thank you banyak Mas Gilang. Wah, ini line up-nya dibocorinnya asli ambiar banget. Jadi kemarin kita baru teman-teman dari Employee IQ itu kemarin kita baru outing Mas, dan lagunya tuh AK banget gitu kan ya. Angkat kelas muda gitu ya. Sama lagunya apa kabar wong sing tahu tak sayang. Wah, pokoknya nih anak apa namanya Employee Equity nih juga harus ikutan nonton nanti. Oke Mas, ini penjelasannya cukup lengkap banget, dan aku ini juga dapat bocoran dari teman-teman kalau di aplikasi tiketing ini pesta semalam minggu, pesta lagian di Bekasi ini tuh udah 80% sold nih Mas. Ya. Iya, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Nah ini ada target khususnya nggak sih Mas? Ini udah sampai 80% sold loh, berarti kesempatan masyarakat untuk join kan berarti makin dikit lagi kan ya, berarti sesuai target ya. Tentunya ya kita ada target khusus, karena kita kan untuk menyelenggarakan sebuah event itu perlu perhitungan yang pasti gitu loh Mbak. Jadi kita pemilihan venue, kita hitung kapasitasnya berapa, jadi kita nggak mau overload ya, maksudnya. Jadi benar-benar dari crowd control-nya kita perhatikan, jangan sampai ada miss. Jadi untuk di Bekasi sendiri kita targetkan itu ada di 8.000, dan alhamdulillah sekarang sudah di 80%-nya gitu. Jadi tinggal sedikit lagi menurut saya. Yaitu salah satu bentuk semangat kami lah untuk menjalankan pesta semalam minggu ini gitu. Jadi salah satu bentuk untuk meyakinkan para calon investor jadi bahwa proyek kami ini kita jalankan dengan serius gitu loh. Benar-benar sangat serius banget. Jadi ini bukan festival musik yang tiba-tiba cancel dadakan, udah jalan line up-nya di cancel di hari H, ya kan? Wah, itu pengalaman pribadi ya. Kan baru minggu kemarin kan Mas kejadian kan, itu hari H di cancel segala macam, tiket refund-nya lama. Ini enggak teman-teman ya, calon investor ini kita benar-benar menjalankannya dengan serius, dan kita juga kerjasamanya dengan beberapa pihak, dan ini udah banyak sekali portofolio yang tadi dijelasin juga nih sama Mas Gilang gitu. Dari fall 1 sampai terakhir itu semuanya berjalan dengan lancar. Jadi buat calon investor apalagi yang harus diragukan untuk bisa investasi di sini. Sekarang lagi ada promo ya, untuk kalian bisa investasi mulai dari 100 ribuan aja, atau kalian mau ikutan undian emasnya ya kan, atau kalian mau ikut undian merchandise beserta backstage access. Nah, nanti itu akan ada semuanya teman-teman. Makanya kalian follow sosial media kita semuanya, nanti semua informasi akan ada di situ. Atau kalian kalau misalnya mau fast respon, dijawab langsung dengan customer service, langsung WhatsApp aja di customer service-nya Equity. Nah, ini sudah waktunya bertanya-tanya nih teman-teman. Bisa tanya-tanya sama Mas Thomas selaku perwakilan dari Equity, atau dari Mas Gilang nih, perwakilan dari PSM nih. Boleh langsung aja komen di kolom komentar teman-teman. Coba kita lihat apakah sudah ada yang komentar. Oke, ini udah ada Virgilia nih teman. Menurut Mas Gilang, bagaimana prospek bisnis festival atau konser itu? Aku cuma ketawa aja. Cuman bulu nih sih. Ya, halo, assalamualaikum. Ini ada suara siapa tadi? Ada yang mau bertanya tadi? Oh belum ya. Oke, ini Mas Gilang ada yang WhatsApp lagi, ada yang komen di chat box. Bagaimana prospek bisnis festival atau konser musik di tahun 2003 nih menurut Mas Gilang?
Silakan. Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi menurut saya ya, untuk kami PKS atau kita sebut 7 Karya Sinergi di tahun 2023 ini adalah tahun yang ekspresif lah. Jadi setelah pandemi mungkin ya, menurut saya ini prospeknya sangat bagus. Cuman balik lagi, kita butuh kehati-hatian gitu. Jadi karena setelah pandemi ini orang haus hiburan, jadi banyak lah orang bikin festival tanpa diperhitungkan. Jadi untuk para promotor-promotor untuk yang main di 2023 ini menurut saya ya keputusan yang tepat gitu. Karena emang setelah pandemi haus hiburan dan ditambah juga kan pemerintah kita juga mendukung gitu loh untuk acara-acara event festival ini dijalankan dengan maksimal secara, karena gini, dari struktur bisnisnya, dari secara kacamata bisnis, festival musik ini kan salah satu kegiatan yang menopang antara bisnis satu dengan yang lainnya nih. Ada keterkaitan gitu. Di dalam festival musik ini kita punya UMKM, kita juga menggerakkan UMKM dari makanan atau merchandise, dan juga kita juga berkaitan dengan para sponsor, brand, dan berkaitan juga dengan sektor perhotelan, di mana di dalam satu naungan industri yang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu. Jadi benar-benar menurut saya di 2023 ini festival atau konser itu mempunyai titik yang terang gitu. Karena kita sudah didukung oleh pemerintah, sudah diatur sedemikian rupa untuk tata cara pelaksanaannya, dan juga mendukung program UMKM dan meningkatkan pendapatan daerah juga, karena kan kita juga bayar pajak ke daerah gitu. Jadi menurut saya ini prospek yang sangat bagus ya. Gitu. Prospek yang sangat bagus teman-teman, apalagi kan sekarang semua udah dibuka lah ya, udah bebas lah gitu teman-teman, ekonominya sekarang kita mulai bangkit lagi ya. Oke, tapi ini akan ada pertanyaan lagi nih ya, Mas Thomas dan Mas Gilang. Tapi ini mungkin ada teman-teman yang baru join, terus habis itu bingung cara registrasinya teh gimana ini ya gitu kan, atau aku harus ngapain dulu ini gitu, udah dijelasin panjang lebar gitu ya. Ini gimana sih awal untuk registrasinya gitu ya. Nah, coba ini akan ada bukan beberapa VT, ini akan ada VT tutorial gimana registrasi diri di eku.id dan sampai sejelas-jelasnya ya, sampai kalian bisa bertransaksi investasi. Silahkan. Berikut adalah tutorial melakukan pendaftaran akun di website eku.id. Yang pertama, search eku.id di browser kalian. Lalu klik tombol daftar di pojok kanan atas. Lalu isi data diri seperti nama depan, nama belakang, email, nomor telepon, kata sandi, dan jangan lupa untuk cetak pada box lalu klik daftarkan akun Equid. Masukkan kode OTP yang dikirimkan Equid melalui SMS, lalu klik selanjutnya. Baca syarat dan ketentuan, lalu centang pada box, lalu klik daftarkan akun Equid. Kemudian klik lanjutkan pendaftaran untuk mengisi data diri. Kemudian pilih jenis investor, investor individu, atau investor institusi. Pada sesi KTP, klik unggah foto atau klik ambil foto. Jika sudah, lalu klik gunakan foto dan klik selanjutnya. Pada sesi foto selfie, klik ambil foto, lalu klik gunakan foto dan klik selanjutnya. Kemudian lengkapi konfirmasi data diri kamu dan klik selanjutnya. Jika alamat domisili sesuai dengan KTP, dan klik selanjutnya. Isi latar belakang investasi, kemudian isi rekening bank kamu, lalu klik selanjutnya. Baca syarat dan ketentuan, dan cetak pada box, lalu klik daftar. Selamat! Akun SR kamu berhasil dibuat. Silakan menunggu 2x24 jam untuk verifikasi. Equidis, sini kumpul. Investasi saat ini sudah bisa hanya dengan satu genggaman. Unduh aplikasi Equid di App Store dan Play Store kalian.
Oke, itu adalah tutorial registrasi teman-teman untuk bisa menjadi investor di banyak pendanaan ya, di banyak proyek-proyek yang sedang kita buka. Kalau misalnya tadi aduh kecepatan gimana gitu ya. Nah, kamu coba aja dulu langsung ke webnya eku.id, kalian tinggal ikutin aja semua registrasinya, dimasukin aja semua data dirinya, isi data dirinya. Kalaupun kalian butuh tutor ya, kalian langsung aja WhatsApp kita ke customer service kita. Kamu bisa lihat di akun Instagram kita, di situ lengkap semuanya. Kalian bisa infokan di situ kalian kendalanya apa untuk bisa kalian bertransaksi menjadi investor. Gitu ya teman-teman ya. Oke, atau kita baru banget punya YouTube teman-teman, subscribe dong, subscribe kita baru 10 nih teman-teman ya, karena kita baru banget buka YouTube kita nih ya, atau kalian bisa lihat tadi tutorial registrasinya di YouTube kita ya, Equit gitu aja ya. Oke, ini ada yang bertanya-tanya lagi nih, coba kita lihat lagi ya. Ini nih ada Muhammad, berapa target penjualan tiket yang harus dipenuhi dan bagaimana strategi PSM dalam penjualan tiket, Mas Gilang? Monggo. Oke, jadi di masing-masing kota ya, kita bahas yang pol 4 aja deh ya. Jadi Boleh. kita harus, target yang harus kita penuhi adalah, jadi kita ini kan punya perhitungan target kita adalah 18.000 gitu. Dan itu tentunya adalah target untuk kita mencapai titik aman gitu. Jadi itu kalau secara kapasitas itu berkaitan lagi nih sama pertanyaan kedua nih, memastikan konser musik dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya overload ataupun over capacity. Nah, itu sebenarnya berkaitan. Jadi sebelum kita melaksanakan event itu, pertama kita harus survei lokasi, kita ukur, dan setelah kita ukur, kita mendapatkan ukuran pasti, baru kita naikkan gambar. Kita buat gambar 3D-nya dulu nih teman-teman. Nah, setelah gambar 3D itu, kita akan tahu nih, dari jarak sekian meter sampai sekian meter, kita akan mendapatkan kapasitas berapa orang, posisi orang berdiri itu ya. Gitu. Jadi dari situ kita tentukan target penjualan kita berapa, dan skema flow untuk audiens seperti apa agar tidak terjadi over capacity gitu. Jadi kalau untuk strategi PSM untuk memenuhi penjualan tiket. Jadi tentu kita bekerja sama dengan beberapa media partner, terus beberapa influencer, dan juga beberapa platform-platform lainnya gitu loh, untuk kita coba boost activity baik di sosmed ataupun di community kampus dan lain-lain. Karena emang target pasar kita adalah ya anak kampus, terus ya anak sekolah mungkin ada walaupun sedikit ya gitu. Jadi menurut saya ya ini akan menjadi hal yang baik gitu dalam pelaksanaan event gitu, dan mencapai target maksimal itu selain media partner dan community gitu. Jadi kita juga tawar-tawarin deh rekan-rekan kita, yuk beli yuk, nonton yuk, kayak gitu ya. Simpelnya seperti itulah secara garis besar ya. Iya, terus secara garis besarnya itu ya untuk strategi tiketnya. Dan ini juga menjawab tadi tentang si Sapiul ya, berarti ya. Iya. Untuk memastikan bahwa festival atau konser musik dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya overload dan juga over capacity. Ya sih, waktu itu juga banyak banget ya harusnya berapa tiket penjualan, tapi yang dijual malah 2 kali lipatnya dari kapasitas kayak gitu. Nah, terbukti juga nih teman-teman ya, kalau kita tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Gilang juga, dari yang fall pertama sampai fall yang terakhir ini pun tetap ada evaluasi, tapi berkembangnya dengan sangat baik teman-teman, dan bisa dapat dipercaya dengan khalayak masyarakat yang banyak. Mohon maaf ya, ini ada ribut-ribut di luar sana. Oke teman-teman ya. Tapi aku mau nanya sama Mas Gilang juga nih, bisa nggak sih teman-teman optimisnya PSM di fall keempat ini tuh apa sih Mas gitu? Optimisnya. Optimis dalam bentuk apa nih?
dalam bentuk apa. Optimisnya mungkin orang-orang memandang masyarakat melihat si festival ini seperti apa, dan juga mungkin nanti akan ada momen-momen yang diharapkannya bagaimana, mungkin apakah ada pejabat yang datang atau gimana gitu. Ya sebenarnya dari sudut pandang mana dulu gitu kalau bicara masalah itu ya, karena tentu secara effort di tahun ini dari 1 sampai 100 mungkin effort itu 100% gitu untuk bisa merealisasikan volume 4 ini gitu. Karena kami punya komitmen, kami punya target. Di setiap tahunnya kami akan membuat sesuatu hal yang maksimal gitu. Jadi kalau kita sudah maksimal, jadi biar masyarakat sendiri yang menilai kinerja kami seperti apa. Sejauh ini sih saya terima kasih ya, para audiens tuh masih banyak percaya gitu sama kami gitu loh, sangat percaya gitu. Karena buktinya series kami aja di Bekasi ini sudah mencapai 80%. Jadi itu kan salah satu bentuk kepercayaan para audiens kepada kami gitu. Itu sih Mbak, dari saya. Oke, ya jadi optimis banget ya, optimis 100%. Kalau ada 1000% ya 1000% ya Mas ya. Oke, Iya betul, kalau ada 1000, 1000. kalau ada 1000%. Nah, nih buat teman-teman dan juga calon investor, kalau misalnya di sini sekiranya nih mau menghubungi Mas Gilang lebih lengkap lagi, mungkin pengen nanya-nanya seputar PSM lebih jelas lagi, Mas, akun Instagramnya apa Mas, kalau boleh tahu? Kalau akun Instagram bisa di Pesta Semalam Minggu, atau akun Instagram pribadi saya juga bisa sih. Gilang Hardis, @gilanghardis. Oke, tuh langsung di follow ya calon investor ya, biar lebih kenal sama CEO-nya gitu. Dan kalau misalnya teman-teman nih, aku ingetin lagi nih ya, untuk promo di bulan Maret ini, baru banget ini masih hangat banget, jam 7 malam tadi kita baru launching nih teman-teman ya, ada promo Equit Pesta lagi. Kalian bisa memilih di antara 2 benefit ini. Nih, benefit yang pertama nih ya, benefit A. Kalian bisa mendapatkan gratis biaya transaksi dan juga bisa mendapatkan kesempatan undian emas. Kalian cukup minimal investasi 5 juta, terus hanya untuk investor Pesta Semalam Minggu seri 1 ini aja. Ya, dan ini berlaku sampai tanggal 2 Maret 2023 di jam 23.59. Teng ya teman-teman. Dan ini kode promo hanya digunakan hanya 1 kali transaksi dan juga per 1 akun juga. Dan jangan lupa follow semua sosial medianya Equit. Dan kalau yang benefitnya yang kedua, kalian bisa mendapatkan gratis layanan transaksi. Kalian juga berkesempatan mendapatkan undian emas juga. Dan juga berkesempatan undian eksklusif merchandise serta backstage access. Nah, caranya kalian cukup minimal investasi 10 juta rupiah saja hanya untuk investor Pesta Semalam Minggu seri ini ya, seri 1. Berlaku hingga 11 Maret 2023. Kode promo hanya dapat digunakan hanya 1 kali per transaksi dan juga per akun, teman-teman. Dan undian emas hanya berlaku untuk investasi hingga 2 Maret 2023 aja. Jadi kalau misalnya kamu mau investasi seminimal 10 juta, terus kamu pengen ikutan undian emas, berarti kamu harus investasi hari ini ataupun besok. Tapi kalau misalnya kamu pengen ikutan undian eksklusif merchandise juga, hanya merchandise dan juga backstage access, kalian bisa investasinya itu maksimal tanggal 11 Maret 2023. Dan jangan lupa follow akun sosial media semuanya, Equit ya, Equit Official, TikToknya juga, YouTube-nya ya, subscribe ya, tolong teman-teman, baru 10 nih yang subscribe ya. Dan juga kode promo ini tidak bisa digunakan dengan kode promo lainnya juga. Dan ini spesial buat teman-teman, masih hangat banget, baru launching. Jadi buat calon investor yang malam hari ini masuk join ke webinar kalian, ini selamat deh, congrats deh kalian ya. Kalian bisa mendapatkan benefit tersebut dan bisa investasi minimal 100 ribuan aja sekarang ya, hanya untuk di PSM ini teman-teman. Jadi buruan langsung investasi. Mau ada tambahan lagi Mas Thomas? Tambahannya jangan lupa untuk selalu kontribusi khususnya di PSM ya Gi ya. Tadi udah ijawantahkan nih semua buat teman-teman semua. Jadi ya itu aja sih tambahannya. See you di
project-project lain, project PSM juga pastinya harus ketemu sih sama teman investor. Iya, harus kita habiskan ya, kita babat nih ya proyek pendanaannya PSM ini. Mas Gilang ada tambahan Itu sih lagi? kalau dari saya. Oke, kalau kayak gitu teman-teman terima kasih banyak dan juga nanti mungkin ada yang dihubungin sama employee dari Equid dan juga mungkin teman-teman yang mau nanyain lebih lengkap lagi WhatsApp aja ya ke ini kita ya ke WhatsApp customer service kita ya. Kalau kayak gitu Ugi pamit undur diri terlebih dahulu. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat beristirahat atau enggak selamat beraktivitas kembali ya teman-teman ya. Kalau kayak gitu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Thomas. Terima kasih Mas Selamat Gilang. malam. Terima kasih, selamat malam. Sayonara, sayonara. Dah.